Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem ekspresi manusia. Tapi sebelum itu saya dulu akan mengabsen teman-teman. Yang pertama Mbak Fani, hadir Bu. Adelia, Hadir Bu. Ubeda Bonala, Hadir Bu. Siska bin Baso, Islamawati, Hadir Bu. Garlan. Oke, jadi semuanya hadir ya. Ya, untuk pertemuan kali ini ya tentang sistem ekspresi manusia. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Sebelumnya saya akan menginformasikan untuk metode pembelajaran hari ini itu metode diskusi. Jadi terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit tentang pembukaan materi dan selanjutnya akan kita lakukan diskusi. Oke, kita masuk dulu membuka membahas tentang apa itu sistem ekspresi. Apakah sebelumnya kita sudah pernah mendengar tentang sistem ekspresi? Sudah Bu. Oke, berarti sudah ada gambaran ya mengenai seperti apa itu sistem ekspresi. Jadi sistem ekspresi itu merupakan salah satu sistem organ yang berfungsi untuk membuang zat sisa hasil metabolisme dalam tubuh kita. Jadi dalam proses metabolisme tubuh itu menghasilkan sampah yang jika dibiarkan di dalam tubuh akan menyebabkan masalah ataupun penyakit di dalam tubuh kita. Makanya harus dikeluarkan. Jadi sistem ekspresi ini terdiri atas beberapa organ yang fungsinya memiliki fungsi masing-masing atau mengekspresi racun dalam tubuh kita. Untuk organnya itu saya jangan membahas lebih lanjut karena itu yang akan menjadi bahan diskusi kita nantinya. Sekarang kita masuk ke dalam apa saja penyakit yang menyerang sistem ekspresi. Yang pertama itu ada penyakit uremia. Jadi uremia ini dia menyerang ginjal, di mana dia terjadi saat ginjal sudah mengalami kerusakan. Terus ada gagal ginjal, di mana ginjal kehilangan kemampuan menyaring darah. Terus selanjutnya ada batu ginjal, di mana adanya pengendapan mineral dan garam yang mengendap di dalam ginjal. Terus ada pneumonia yang menyerang paru-paru, disebabkan oleh adanya infeksi oleh bakteri, virus atau jamur di alveolus, di mana alveolus ini akan penuh dengan cairan. Selanjutnya ada asma. Asma ini adalah adanya penyempitan saluran pernapasan di paru-paru. Selanjutnya ada kutu air. Kalau kutu air ini dia menyerang kulit, di mana penyakit ini timbul karena keringat di dalam kulit tidak bisa dikeluarkan dengan baik sehingga kulit lembab dan berjamur dan jamur berkembang di dalam kulit. Selanjutnya ada jerawat. Jerawat ini disebabkan oleh bakteri akibat polusi. Selanjutnya juga ada kanker hati. Kanker hati ini disebabkan karena adanya penyebaran dari kanker dari organ lain yang menyebar di hati. Selanjutnya ada sirosis hati. Nah, itu merupakan beberapa penyakit yang dapat menyerang organ ekspresi. Selanjutnya saya akan bagi kelompok untuk diskusi kita. Jadi saya akan bagi dua kelompok saja ya, masing-masing 3 orang. Silakan duduk untuk ini sama ini satu kelompok dan ini satu kelompok. Silakan duduk bersama kelompok masing-masing. Di sini. Ya, silakan bagi. Silakan bagi. Ya Bu. Oke, jadi ini merupakan kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1, dia nanti akan mencari informasi mengenai ginjal dan paru-paru dan nantinya akan dipresentasikan. Jadi yang dicari itu
saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal dengan bentuk menyerupai kacang merah dan berwarna terang kecoklatan. Setiap ginjal berukuran sekitar 10-12 cm atau kira-kira seukuran kepala tangan orang dewasa. Organ ini terletak di sisi kanan dan di kiri tubuh, tepatnya di organ perut bagian belakang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa dari makanan, obat-obatan, atau racun yang terdapat di dalam darah. Selain itu, ginjal juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Jika tubuh mengalami kelebihan garam atau mineral, ginjal pun akan membuangnya. Zat sisa yang terkumpul akan diubah menjadi urin. Urin yang dihasilkan ginjal kemudian akan dibuang saat buang air kecil. Yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernafasan. Paru-paru berjumlah sepasang dan terletak di bawah rongga dada. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berperan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan salah satu zat sisa metabolisme yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan apabila menumpuk di dalam darah. Untuk membuangnya, karbon dioksida dibawa darah ke paru-paru dan akan dikeluarkan saat kita menghembuskan nafas. Silakan beliau sebagai kelompok 2. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Jadi yang pertama yaitu hati. Hati adalah organ yang berukuran besar dengan berat sekitar 1 kg. Organ ini terletak di bagian atas dalam rongga perut, tepat di bawah diafragma. Hati berperan penting dalam pengolahan racun atau detoksifikasi. Salah satu zat beracun yang dibuang oleh hati adalah amonia, yaitu zat sisa dari hasil pengolahan protein. Hati juga akan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh dengan cara mengambil amonia dalam bentuk beracun dan mengubahnya menjadi urea yang akhirnya disaring oleh ginjal untuk dibentuk urin. Yang kedua yaitu kulit. Kulit manusia memiliki sekitar 2-4 juta kelenjar keringat. Kelenjar ini terbesar di seluruh bagian tubuh, namun paling banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Kelenjar keringat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama kelenjar ekrim yang terhubung langsung dengan permukaan kulit dan menghasilkan keringat yang tidak berbau dan encer. Yang kedua kelenjar apokrin yang menghasilkan keringat yang mengandung lemak yang pekat. Terdapat di kulit kepala dan ketiak. Keringat berfungsi untuk mengendalikan suhu tubuh dan membuang racun dari dalam tubuh melalui keringat yang dihasilkannya. Racun yang dibuang melalui kelenjar keringat di kulit antara lain